Bab 41. Menerima hadiah. Mengapa Minotaur hitam ada di sini? Elka, kepala suku serigala perak, dan dua serigala perak lainnya terkejut melihat dua Minotaur hitam mengikuti Theo. Minotaur hitam adalah monster dari lantai 99, dan jarak antara mereka dan suku serigala perak yang tinggal di lantai 85 sangat signifikan. Itu adalah situasi yang sangat tidak menguntungkan. Namun, Ketua LK, apa yang harus kita lakukan? Fokus pada permintaan. Kami harus menyelesaikan permintaan untuk mendapatkan makanan dari Grid. Mereka punya alasan mengapa mereka tidak bisa mundur. Serigala muda dari suku tersebut telah menunggu berhari-hari hanya untuk makanan yang akan mereka bawa. Kita harus mendapatkan informasi tentang topi jerami kali ini, apapun yang terjadi. Serigala perak bersiap untuk berperang melawan Minotaur hitam. Eumeo. Wu Cheonsa melindungi Theo sementara Wu Cheonse melangkah maju. Lanjutkan mereka, Meong. Kamu tidak boleh membunuh mereka, Meong. Eumeo. Saat Wu Cheonse mengangguk menanggapi kata-kata Theo. Buk, buk, buk. Serigala perak bergegas dengan cepat menuju Wu Cheonse. Satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan dalam situasi ini adalah mengambil langkah. Pertama, Elka bergegas ke arah Wu Cheonse sementara dua serigala lainnya bergerak ke samping, mencari celah. Mengaum. Elka meluncurkan tubuhnya ke paha kanan Wu Cheonse. Kuadeuk. Elka berhasil menyerang terlalu mudah. Berdebar. Berdebar. Serigala lainnya menggigit lengan kiri dan bahu kanan Wu Cheonse. Namun, Eumeo. Kulit Wu Cheonse cukup keras dan tebal untuk menahan gigi tajam. Serigala. Wu Cheonse, tanpa gangguan, meraih serigala yang menggigit lengan dan bahunya dan membantingnya ke tanah. Bang! Retakan! Retakan! Eumeo. Setelah melumpuhkan dua serigala, Wu Cheonse meninju Elka. Itu berbahaya. Elka dengan cepat mengelak ke belakang, melihat tinju menyerang Wu Cheonse. Tetapi, Eumeo. Pukulan Wu Cheonse berikutnya sudah terbang ke arah Elka. Meskipun ukurannya besar, dia bergerak cepat. Aku tidak bisa menghindari ini. Elka melihat tinju besar Wu Cheonse mendekatinya dan hidupnya melintas di depan matanya. Elka, dengarkan baik-baik. Meskipun kami saat ini adalah tentara bayaran bebas, bergerak demi uang, nenek moyang kami adalah serigala mulia yang berjuang untuk menegakkan harga diri mereka di masa lalu. Kamu harus selalu mengingat ini dan jangan pernah membawa aib bagi kehormatan leluhur kita. Ini adalah kata-kata yang selalu dikatakan kakeknya kepadanya sebagai seorang anak. Ekspresi kakeknya akan menjadi hidup setiap kali dia mengucapkan kata-kata itu, dengan senyuman di sudut mulutnya dan kecerahan di matanya. Ya, kakek. Saat aku besar nanti, aku juga akan menjadi serigala yang mulia. Berjuang untuk menegakkan harga diri kita. Itu benar. Itu benar. Elka ingin menjadi serigala yang melindungi harga diri lebih dari siapapun. Mengingat kata-kata kakeknya. Namun, mimpinya hancur ketika kelaparan parah melanda menara 100 tahun yang lalu, memperburuk situasi pangan secara drastis. Banyak orang dewasa dari suku tersebut memilih mati kelaparan dengan menyerahkan makanan mereka untuk menyelamatkan serigala muda. Kakek dan orang tua Elka juga meninggal saat itu. Melalui pengalaman kelaparan, Elka menyadari bahwa harga diri saja tidak menyediakan makanan, berbicara tentang harga diri seperti mengejar awan. Dan mempertahankan harga diri adalah kemewahan yang luar biasa. Jadi, dia bertekad bekerja sebagai tentara bayaran lepas, mendapatkan uang untuk mengisi perut serigala di suku tersebut. Apakah aku serigala yang mulia? Elka bertanya pada dirinya sendiri. Jawabannya datang dengan cepat. Tidak. Dia adalah serigala tercela yang telah membuang harga dirinya. Dia tidak menyesal, hanya rasa kecewa.
Jika ada kehidupan selanjutnya, aku ingin hidup sekali sebagai serigala mulia yang menjunjung tinggi harga diri. Elka menutup matanya dengan harapan akan kehidupan selanjutnya. Gedebuk. Retakan. Elka yang terkena tinju Wu Cheonsem pingsan. Apakah dia benar-benar pingsan, Meong? Theo menusuk tubuh Elka dengan kaki depannya untuk memastikan apakah dia benar-benar pingsan. Kemudian, stempel. 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 Theo mengeluarkan selembar kertas dan mencap jejak kaki dari 3 serigala perak yang pingsan satu persatu. Kejahatan membidik nyawaku itu mahal, Meong. Saya akan membalas dendam dengan uang, Meong. Bawa mereka, Meong. Theo berencana untuk membawa serigala-serigala itu ke Sejun dan mengumpulkan harga yang pantas untuk percobaan pembunuhan mereka. Memiliki Wu Cheonsem dan Wu Cheonsa memikul 3 serigala pingsan di pundak mereka. Meong meong meong. Theo bersenandung sedikit saat dia menuruni menara. Puhahaha. Jika orang-orang ini tidak punya uang, mereka harus membayar dengan tubuh mereka, Meong. Jika mereka tidak punya uang, mereka harus membayar dengan tubuh mereka. Kemampuan belajar yang menakjubkan untuk menerapkan apa yang dia pelajari dari Sejun. Bahkan ketelitian prastempel kontrak. Park Theo, Sejun generasi kedua yang semakin lama semakin mirip dengan Sejun. Swoosh. Sejun yang terbangun dari tidurnya menambahkan baris baru di dinding gua, melengkapi baris keempat. Sejun menyambut hari ke-200 dirinya terdampar. Sudah 200 hari. Meskipun itu adalah hari yang tidak berbeda dari kemarin, angka 200 membuat riak di hati Sejun dan dia akan jatuh ke dalam depresi ketika GRRR. Bayi beruang mengumumkan kedatangannya. Aku di sini. Kemudian mencicit. 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 Gua menjadi semarak dengan tanggapan dari bayi kelinci. Karena hari ini adalah hari ke-200, saya harus memberikan 200% energi. Saya. Berkat mereka, depresi Sejun hilang dalam sekejap. Sejun membasuh wajahnya dan menyiapkan sarapan. Menu sarapannya adalah jagung bakar. Kemarin, dia telah memakan ubi jalar kering terakhir yang biasa. Dia makan untuk sarapan setiap hari, dan telah menghabiskan semua sisa ubi jalar. Kunyah, kunyah. Sementara Sejun sedang makan jagung bakar. Mencicit. Kelinci hitam datang dengan daun bawang detoksifikasi dan memanggangnya di atas api. Sepertinya penasaran dengan rasanya. Mencicit. Sesaat kemudian, kelinci hitam yang telah memakan bawang hijau detoksifikasi panggang, membuat wajah bingung. Apa bedanya? Itu benar. Rasanya tidak jauh berbeda dengan yang biasa kita makan. Sejun yang sudah mencobanya terlebih dahulu memastikan bahwa pikiran kelinci hitam itu benar. Begitulah adanya. Tidak ada perbedaan besar dalam rasa antara bawang hijau detoksifikasi tingkat D dan daun bawang hijau yang mereka makan. Jadi, dia berencana untuk menjualnya melalui Theo, membanggakan efek detoksifikasinya dan kemanjurannya dalam merangsang fungsi hati, dan menyimpannya di gudang. Tentu saja, dia mengira rasa daun bawang detoksifikasi grade C akan berbeda, tetapi karena hanya ada satu grade C, dia memutuskan untuk menyimpannya nanti. Dengan cara ini, Sejun dan kelinci yang sudah sarapan mulai bertani pagi. GRRR. Sejun yang dengan cepat selesai memanen tomat ceri dan naik ke tanah. Disambut hangat oleh bayi beruang itu. Bermain denganku. Tetapi, maaf. Aku akan bermain denganmu nanti. Banyak hal yang harus dilakukan oleh Sehun. Si Klerebit dengan rajin memotong daun bawang sendirian di ladang bawang. Desir, desir, desir. Sejun pun ikut serta bekerja keras memotong daun bawang hijau. Sudah berapa lama dia memotongnya? Wah, apakah aku menanam terlalu banyak? Sejun menghela napas melihat tumpukan daun bawang yang telah dipotongnya. Hari itu, daun bawang hijau ditumpuk setinggi sekitar 1 meter.
Sementara kelinci sekop membuat ladang dan kelinci pengairan menyiram. Sejun menutupi area itu dengan daun bawang. Namun, produksi daun bawang hijau melebihi jumlah yang digunakan, dengan jumlah daun yang dihasilkan 2 kali lebih banyak setiap hari. Berkat pemisahan dan penanaman setiap kali akar tumbuh, ladang daun bawang dengan cepat berkembang dari 200 meter persegi menjadi 400 meter persegi. Mereka benar-benar tumbuh dengan cepat. Komentar Sejun, melihat daun bawang hijau yang ia potong pertama kali. Sudah tumbuh sekitar 10 cm. Meskipun dia bisa membiarkan daun bawang hijau apa adanya, dia tidak tega membiarkannya tidak tersentuh. Sekarang aku bisa menangani 10 minotaur hitam. Desir, desir. Kata Sejun dengan senyum lebar sambil mulai memotong daun bawang lagi. Dan ketika dia hampir selesai memotong semua daun bawang, mencicit, kelinci hitam muncul ke permukaan dan memanggil Sejun. Saat itu jam makan siang. Menu makan siangnya adalah ikan bakar yang dibumbui dengan garam. Sejun dan kelinci hitam menaburkan sejumput lada secara terpisah dan menikmatinya. Kunyah, kunyah. Meneguk. GRRR. Setiap kali bayi beruang menelan piranha, dia berseru betapa enaknya dan memakannya dengan gembira. Setelah makan siang mereka yang menyenangkan. Menguap. Menguap. Saat Sejun hendak tertidur untuk tidur siang dengan kelinci hitam dan bayi beruang, administrator menara telah menyiapkan hadiah untuk Anda pada hari ke-200. Anda di menara. Hadiah? Dia sedikit tersentuh dengan kata-kata Aileen bahwa mereka peduli padanya. Karena itu adalah hari ke-200. Sebuah pencarian dihasilkan. Quest, berikan tomat ceri ajaib ke Aileen. Hadiah, rahasia. Jika menolak, Anda tidak dapat menolak hadiah saya. Hadiah rahasia? Apakah ini kejutan? Ambil tomat ceri. Sejun menyelesaikan quest dengan ekspektasi tinggi. Kamu telah menyelesaikan misi. Kamu telah memperoleh sup kesehatan Aileen sebagai hadiah untuk menyelesaikan misi. Sup kesehatan? Administrator menara memberitahumu untuk memeriksa pot di dalam gua. Administrator menara mengatakan mereka akan tidur karena mereka mengantuk karena banyak memasak. Terima kasih. Sejun mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Aileen. Ini adalah pertama kalinya dia menerima sesuatu darinya. Administrator menara mengatakan untuk memakan semuanya karena mereka berusaha keras untuk membuatnya. Baiklah. Sejun menanggapi dan pergi ke gua. Kemudian, apa ini? Di dalam panci ada cairan hijau lengket dari zat yang tidak diketahui. Apakah kamu membuat ini untuk aku makan? Sejun mengerutkan kening saat dia melihat cairan itu lebih dekat. Sebuah deskripsi muncul. Sup kesehatan Aileen. Hidangan pertama yang dibuat oleh naga hitam besar, Aileen Pritani. Menggunakan berbagai ramuan rahasia. Rasanya tidak bisa dijamin, tapi efeknya luar biasa. Jika Anda bertahan. Setelah dikonsumsi, semua stat bertambah 3. Setelah dikonsumsi, diracuni oleh racun kelumpuhan C-grade. Setelah dikonsumsi, diracuni oleh racun asam tingkat C. Koki, naga hitam besar, Aileen Pritani. Nilai, A. Sebuah benda? Jika dia meminum ini dan bertahan, semua statistiknya akan meningkat 3. Untungnya, Sejun memiliki bawang hijau detoksifikasi kelas C. Ayo kita minum. Dia memutuskan untuk meminumnya karena dia tidak akan mati karenanya. Peningkatan semua statistik sebesar 3 memberi Sejun keberanian untuk membuat keputusan yang berani. Meneguk. Sejun memakan bawang hijau detoksifikasi tingkat C. Anda telah mengkonsumsi daun bawang detoksifikasi. Untuk 1 jam berikutnya, Anda akan dapat mendetoksifikasi racun apapun. Dengan tingkat C atau lebih rendah. Bagus. Dia melihat sup kesehatan di dalam panci dengan wajah serius. Ini bukan makanan, ini obat. Mencuci otaknya sendiri, Sejun menyumbat hidungnya, memasukkan panci ke mulutnya,
dan meminum sup kesehatan Aileen. Meneguk. Anda telah mengkonsumsi sup kesehatan Aileen. Kamu diracuni oleh racun kelumpuhan peringkat C. Kamu telah mendetoksifikasi itu. Kamu diracuni oleh racun asam tingkat C. Kamu telah mendetoksifikasi itu. Dia dengan mudah mengatasi krisis yang disebabkan oleh racun itu. Namun, meneguk. Meneguk. Aduh. Rasa pahit dari sup kesehatan hijau dengan cepat menimbulkan krisis lain. Dia tidak mampu untuk berhenti di sini. Dia tidak bisa menahan rasa sakit ini 2 kali. Ayo kita selesaikan sekaligus. Sejun menguatkan dirinya dan terus minum, menekan keinginan untuk muntah. Tetapi, meneguk. Meneguk. Aduh. Krisis lain melanda. Saat dia meminum sup kesehatan, kepala ikan di dasar panci mulai muncul perlahan. Mengapa mereka menaruh seluruh kepala ikan di sana? Menjerit dalam hati, Sejun memejamkan matanya erat-erat untuk menghindari tatapan kepala ikan, dan terus menelan sup kesehatan. Kemudian, Anda telah mengkonsumsi semua sup kesehatan Aileen. Semua statistik bertambah 3. Akhirnya, dia menuai buah dari kerja kerasnya. Menggigil karena rasa yang tidak enak, Sejun memutuskan untuk langsung menolak jika Aileen menawarkan hadiah lagi. Kalian makan ini. Celepuk. Sejun membuang kepala ikan yang ada di dalam panci ke dalam kolam. Sesaat kemudian, kamu telah membunuh seekor piranha. Kamu telah memperoleh 2 poin pengalaman. Kamu telah membunuh seekor crayfish. Anda telah memperoleh 30 poin pengalaman. Kamu telah membunuh belut listrik raksasa. Kamu telah memperoleh 5.000 poin pengalaman. Belut listrik raksasa? Dia tidak tahu bahwa makhluk seperti itu ada di sekitar kolam. Akan berbahaya jika itu memuntahkan listrik. Kamu telah naik level. Anda telah mendapatkan 1 stat bonus. Pada hari ke-200 terdampar, setelah memakan hadiah mengerikan Aileen. Semua statistiknya meningkat sebesar 3. Dan dengan menggunakan hadiah tersebut, dia dapat membunuh belut listrik raksasa, potensi ancaman di dalam gua, dan levelnya meningkat. Di sisi lain, tidak ada yang berenang di kolam selama beberapa hari, jadi dia tidak bisa makan piranha atau crayfish untuk sementara waktu.